Oke. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai part of speech. Part of speech ini bahasa Indonesianya disebut dengan kelas kata. Nah, untungnya kelas kata atau part of speech dalam bahasa Indonesia itu mirip dengan bahasa Inggris. Mirip-mirip, tidak sama, tapi mirip-mirip doang. Nah, sehingga untuk mempelajari part of speech ini akan lebih mudah bagi kita. Dan untungnya lagi kita juga menggunakan huruf yang sama sehingga lebih mudahnya double. Nah, oke, part of speech ini ada 8, guys. Nah, akan kita pelajari jenis-jenisnya, akan kita pelajari contoh-contohnya hari ini. Nah, saya itu ada cerita nih, teman saya itu kuliah S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Mohon maaf, lebih tepatnya S1 Tadris Bahasa Inggris. Dia udah hampir semester akhir, cuman dia masih bingung tuh membedakan part of speech, mana yang termasuk ini, mana yang termasuk itu. Nah, saya harap dengan mengikuti kelas ini kalian nanti bisa tuh nyari contoh masing-masing dan membedakannya. Ini termasuk bidang bagian mana dan ini termasuk bagian mana. Oke ya. Nah, jenis-jenis kelas kata. Ring. Yuk, minta tolong perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang dan hewan ini? Yuk, satu-satu. Si kucing di atas, dia lagi ngapain? Sleep. Ya, lagi tidur ya. Nah, kalau yang di bawah lagi apa itu? Makan. Di bawahnya kucing. Lagi makan. Selain makan, dia lagi ngapain? Minum. Merem ya. Setelah selain merem apa lagi? Tersenyum ya. Memegang apa namanya? Memegang sendok ya, memegang iya. Nah, duduk iya juga. Cantik. Adik cantik. Cantik iya atau enggak? Enggak. Apa yang sedang dia lakukan kan di sini? Oke, cewek yang tengah di sini dia lagi ngapain? Minum. Minum. Selain minum dia ngapain? Megang gelas. Megang gelas. Selain megang gelas ngapain lagi? Menatap. Ya, menatap kamu. Nah, oke, si cewek yang kanan dia lagi ngapain? Jalan di hutan. Berdiri, menjelajah, sedang membayangkan masa depannya dengan dia. Oke, kayak gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang dan makhluk-makhluk di gambar ini itu kita sebut dengan nama verb atau kata kerja. Nah, contoh kata kerja atau kata kerja itu didefinisikan sebagai kata atau frase yang menyatakan aktivitas, kondisi, dan peristiwa. Contohnya tadi ada walk, ada sing, ada makan, ada apa namanya, ada mencintai, merindukan, eksis itu juga kata kerja juga. Yuk, ada pertanyaan sampai saat ini? Belum. Oke, kalau belum, oke, coba contohnya satu-satu. Yuk, beserta bahasa Inggrisnya ya. Kalau belum bisa bahasa Inggris ya nggak apa-apa. Kata kerja aja, yuk. Coba satu-satu. Study. Oke, belajar. Apalagi? Cooking. Apa? Cook. Oke, cook. Read. Yuk. Read. Apalagi? Run. Run. Apalagi yuk, contoh. Fly. Fly. Fly apa nih? Fly itu ada banyak loh. Terbang. Oke, terbang. Nah, hati-hati ya. Fly itu ada terbang. Ada juga apa yang sering hinggap di makanan kalian itu? Lalat. Lalat juga fly ya. Kalau orang-orang lagi tanda kutip mohon maaf mabuk, nah dia juga nge-fly. Hati-hati.
Yuk, ya. Ada yang ditanyakan sampai saat ini untuk kata kerja? Oke, kalau sudah tidak ada. Nah, Belum. kita oke, belum. Nah, kita masuk ke jenis kata selanjutnya. Nah, coba dilihat gambar apa yang ada di dalam gambar ini. Ya, di bawah paling pojok kiri itu apa gambarnya? Gambar Anggur. apa itu? Anggur. Kalau di atasnya anggur, Web. di atasnya anggur itu gambar apa? Laut. Laut. Matahari. Di atasnya ada mataharinya ini. Nah, di atasnya laut itu apa? Ada langit, ada matahari, ada awan. Awan. Nah, yang lagi banjir itu apa ini? Monas. Monas. Kota apa yang Monas? Kota yang lagi Bukan. banjir? Jakarta. Jakarta juga. Nah, ini yang kanannya ini apa? Tulisan. Pulpen. Ini kira-kira kalian tahu nggak ini jenis katanya apa? Kata benda. Ya, kata benda, guys. Kata benda itu kata yang digunakan untuk menamai seseorang, sebuah benda, suatu tempat, atau suatu aktivitas. Contohnya ini ada rumah, ada motor, ada apa namanya? Ada kucing dan kawan-kawan, itu juga namanya semuanya kata benda. Kalau seseorang itu pernah bilang bahwa apa sih kata benda itu? Sesuatu yang ada di dunia ini namanya kata benda. Kayak gitu. Nah, termasuk nama kalian. Misalkan nama Mbak Farihatul Jannah. Nah, dia itu kata benda juga. Baik yang bisa kita pegang maupun tidak bisa kita pegang. Contohnya, cinta. Cintaku padamu bagikan bola salju. Seperti itu. Nah, cinta di sini dia kata benda juga. Contohnya lagi apa ya? Apa yang sesuatu yang bisa kita lihat tapi nggak bisa kita pegang? Ghost. Janji manis. Ya hantu loh, bener loh. Nah, tapi saya nggak bisa ngelihat hantu juga sih, so it's okay. Nah, yuk coba kasih contoh satu-satu ya. Mbak Laili, selain hantu apa? Coba lihat sekelilingnya aja, sekelilingnya apa yang ada di sekeliling kamu? Buku, yuk Mbak Farihatul Jannah. Coba contohnya selain kata benda. Flower. Flower, betul banget. Nah, flower yang mana nih? Flower itu ada dua loh. Flower itu Bunga. bisa bunga, bisa tepung. Walaupun tulisannya flower, bacanya flower. Kalau orang Aussie ngomongnya bukan flower lagi, tapi flower. Do you have flower? Ya, lanjut Mbak Grandis. Contohnya kata benda. Pilau. Apa? Pilau. Yellow. Pilau. Oh, pillow. Sorry. Kuping saya agak error. Nah, iya, bener banget. Apa itu? Guling. Nah, lanjut lagi Mbak Novita, coba. Table. Table, bagus banget. Kemudian Mbak Rizilda Thomas. Sus, sepatu. Shoes. Oke, bagus banget. Terus Mbak VP Utami Yunitasari. Handphone. Handphone atau smartphone dan saudara-saudaranya, bener banget. Yuk, terus Mbak Rahma. Mbak Intan. Bottle. Nah, bagus banget. Yuk, kita kembali ke contoh saya pakai. Nah, jangan lupa ya, bukan hanya yang bisa kita pegang, tapi yang tidak bisa kita pegang juga. Misalkan contohnya promise. Kamu janji kamu dulu loh. Nah, Mas, aku masih menagih janji kamu dulu.
Nah, your promise. Nah, janji kamu juga termasuk kata benda. Nah, hati-hati. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada, coba yang selanjutnya ini. Nah, coba sebutkan apa namanya? Yang kata selanjutnya ini bukan kayak gini. Untuk menggantikan kata benda. Misalkan ada cewek yang di pojok kiri itu, saya tidak tahu siapa itu. Saya tadi nemu fotonya. Nah, tuh, coba sebut dia Iya. tanpa menyebut namanya. Jawabannya apa? She. Ya, dia atau she. Nah, kalau dua orang namanya apa? They. They. Nah, ada cewek sama cowok ini. Kalau binatang yang pojok kanan ini. Them. Binatang itu it ya. Nah, atau dia juga. Nah, bisa. Nah, kata yang selanjutnya ini berhubungan dengan nama kata ganti atau kata yang digunakan untuk menggantikan seseorang ataupun sebuah benda. Contohnya aku, kamu, dia, dirinya, mereka, kita, apalagi ya seperti itu. Nah, oh ya, untuk satu ini ada satu pertanyaan buat saya dari saya. Apa bedanya kita dan kami? Mbak Afrisa juga boleh jawab. Kita dan kami. Kita bahasa Inggrisnya apa? We. We. Kami juga, we juga. Nah, bedanya apa ya? Oke, nah bedanya kita dan kami itu kalau kita itu aku ngajak ngomong sama kalian. Kita mau jalan kemana nih? Jadi aku sama kamu atau aku yang ngomong dan kamu yang aku ajak ngomong itu namanya kita. Kalau kami itu yang ngajak ngomong doang. Misalkan kami berencana pergi ke Bojonegoro bulan depan. Apakah Bapak mau ikut? Nah, we want to go to the Bojonegoro city next month. Do you want to join us? Nah, misalkan seperti itu. Nah, bedanya seperti itu ya. Nah, sorry. Nah, yang selanjutnya, oke, ada pertanyaan sampai saat sini? Belum. Oke, belum. Nggak usah pakai contoh, contohnya gampang. Nah, oke. Sekarang fokus dengan orang yang lagi mangap. Mangap itu apa? Orang yang lagi membuka mulut. Kira-kira dia ngapain itu? Berteriak. Dia berteriak, tapi ekspresinya lagi ngapain dia? Lagi marah. Lagi Angry. marah, lagi angry, lagi jengkel ya. Nah, oke. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah jengkel, kira-kira itu berhubungan dengan apa? Kata sifat. Dengan, ya betul sekali. Yang akan kita bahas lagi adalah kata sifat. Nah, berhubungan dengan sifat. Contohnya, yang pojok kiri, dia warnanya apa ya? Warnanya? Anggurnya warnanya apa? Oh, anggurnya warna ungu. Hitam. Oke, warna ungu. Nah, ada warna, ada perasaan merah. Kemudian yang atasnya tuh. Kira-kira lautnya gimana tuh? Blue. Cantik atau enggak? Cantik. Ya biru. Cantik. Nah, kemudian yang kanan gedung Monas yang sekarang kebanjiran. Tinggi atau pendek ya itu? Tinggi. High. Nah, tinggi. Oke. Kata selanjutnya yang kita pelajari adalah kata sifat. Kata yang menggambarkan seseorang
benda ataupun tempat. Gambarannya, guys. Bagaimana kondisinya, bagaimana sifatnya, bagaimana kualitasnya. Es krim misalnya. Bendanya es krim. Nah, tapi sifatnya gimana? Es krim ini coba definisikan es krim yang dipegang yang ada dalam gambar. Dia itu Sweet. Dingin, manis. dingin, manis, apalagi yo. Kerupuknya crunchy. Kerupuknya crunchy. Renyah, apalagi yo. Harumnya Pink. warnanya pink. Nah, kata-kata seperti itu yang namanya kata sifat. Nah, jenis kata baru. Dalam bahasa Inggris, kata sifat disebut dengan adjective. Nah, kalau bingung bacanya baca yang hurufnya melungker-melungker itu. Kalau kebalik itu bacanya adjective. Ya. Nah, contohnya tadi ada angry, ada blue, ada bright, ada beautiful, ada tall, ada cold, ada sweet, dan lain-lain. Nah, contoh lagi yuk. Masing-masing kasih contoh satu. Contohnya kata sifat. Handsome. Handsome, oh kok. Makasih, Mbak. Oke, yuk. Farihatul Jannah, coba. Fat. Mbak Farihatul. Kenapa? Siapa itu? Fat. Fat. Bagus banget. Jangan lihat ke saya kalau fat. Iya, Mbak Grandis. Tall. Tol, udah dipakai tadi yang lain. Cute. Lihatlah sekeliling kamu. Ada apa di situ? Cute suka pakai. Kenapa? Cute. Lucu. Ya oke, cute. Kemudian Mbak Rizalda. Pretty. Pretty, bagus banget. Kemudian Mbak Novita. Mbak Fepi. Happy. Happy, bagus banget. Mbak Intan. Smart. Smart. Oke. Mas Adi. Mas Adi ini dari Budapest. Itu Iya, Mas Adi, Dior. Dior. Oh, sorry Mas Adi. Ya, saya dulu itu kalau curcol masalah beasiswa biasanya sama Mas Adi, walaupun belum pernah ketemu. Siap, Mas. Sama aku enggak. Dan Enggak, Padahal dia yang Oke, ngajarin ya. studi plan siapa? Aku sendirilah. Enggak. Saya itu diajarin Mbak Afriza ya, makanya ini dia harus membayar biayanya. Nah, oke, yang selanjutnya. Nah, sekarang tanggal berapa guys ya? 21. Tanggal 21. Nah, kata-kata sekarang. Nah, kita bakal membahas kata sekarang. Kira-kira sekarang itu kata apa ya jenisnya? Waktu. Waktu. Nah, berupa apa sekarang itu? Menandakan apa? Keterangan waktu. Nah, oke, contohnya sekarang. Kalau tanggal 22 itu namanya apa? Besok. Istilahnya. Besok. Kalau tanggal 20? Kemarin. Kemarin. Nah, kemarin itu bahasa Inggrisnya namanya yesterday. 21 sekarang istilahnya adalah now. Kalau 22 istilahnya besok atau tomorrow. Nah, istilah waktu ini kita biasanya pakai istilahnya dalam bahasa Inggris, kata keterangan, terutama keterangan waktu, itu namanya adalah adverb. Kalau keterangan waktu ya tambahin aja adverb of
time. Nah, oke. Yang di tengah coba kalian perhatikan, itu apa itu? Kopi. Kopinya di atas apa? Cangkir. Ya, di atas cangkir. Oke. Nah, cangkirnya di atas apa? Kursi. Oke, di atas kursi. Nah, di atas cangkir, di atas kursi. Itu namanya apa, guys? Keterangan apa? Tempat. Keterangan tempat. Nah, itu juga adverb juga tuh, ada kata keterangannya. Nah, oke. Yang paling kanan ini apa itu? Matahari. Matahari bersinar terang, selalu terbit dari timur. Nah, ada kata-kata selalu. Kata-kata selalu di Suasana. bahasa Inggrisnya. Kenapa? Jangan takut ngomong, Mbak. Saya nggak gigit kok. Oke ya, ada kata-kata apa namanya? Kata-kata selalu, biasanya, seringkali, jarang, tidak pernah. Nah, itu juga nama keterangan. Nah, jenis kata berikutnya adalah kata keterangan atau kata adverb. Nah, definisinya kata yang memberikan tambahan informasi pada adjective, adverb, atau sentence. Nah, contohnya always, today, on the table, happily, etc. Oke, perhatikan gambar ibu-ibu ini. Dia sedang jualan di mana? Pasar. Pasar. Nah, di jalan sih literally itu. Ya, dia di pasar. Nah, in the market. Juga sama. Nah, kata-kata seperti itu namanya kata keterangan, guys. Yuk. Ada yang mau ngasih contoh kata keterangan? Yuk, Mbak Laili. Jangan malu-malu, nggak apa-apa, Mbak. Yang gampang aja. Kamu lihat sesuatu apa di dalam kamar, selesai. Di lapangan. Kayak di lapangan, betul sekali. Mbak Farihatul Jannah. Di kasur. Di kasur, betul sekali. Sekarang lagi di kasur, Mbak. Yeah. Oke, Mbak Grandis. Di musola. Di musola. Oh. Kemudian Mbak Rizelda. Mbak Rizelda, are you there? Oke, selanjutnya Mbak Fepi. Teras rumah. Oke, di teras rumah. Hati-hati ya, harus ada kata di. Kalau menandakan tempat itu. Di dalam, di atas, di lain-lain. Kemudian Mbak Intan, yuk. Di sana, di sini. Di sana, di sini, di mana lagi, Mbak? Oke. Di mana-mana. Oke, di mana-mana. Itu juga istilahnya apa tadi namanya? Adverb. Lanjut ya. Nah, agak sulit sekarang, guys. Kan udah 5 tuh yang kita pelajarin tadi. Yang pertama tadi verb, yang nomor 2 noun, yang ketiga pronoun, yang keempat adjective, yang kelima adverb. Nah, yang sekarang ini agak sulit. Oke, perhatikan gajahnya. Gajah yang ini ada di mana ini? Di dalam kotak. Setelah itu ada di atas. Atasnya nempel pas. Ada juga di bawah. Ada juga di atas yang agak jauh. Di samping, di depan, di belakang, di antara. Nah, kata-kata kayak gini itu namanya preposition. Dan preposition itu jenisnya banyak banget. Banyak banget. Nah, contohnya itu. Preposition didefinisikan sebagai kata, frase, diletakkan sebelum noun, pronoun, sampai akhir. Fokus sama bentuknya ini.
dalam, di atas, di bawah, di atas yang agak jauh, kayak gitu. Ada pertanyaan? Mas, saya ada tanya nih Mas. Loh, ini tadi kok di market kan in the market tuh Mas. Kan ada in-nya. Katanya tadi adverb. Nah ini kok in preposition. Gimana tuh Mas? Gimana tuh guys? Nah, jawabannya kayak gini ya. Ternyata kalau preposition ditambah dengan noun, jadinya nanti adverb ya. Jawabannya kayak gitu. Tapi kalau in-nya aja, dia namanya preposition. Kalau misalkan in the box, nah dia namanya udah jadi adverb. Nah, ini agak rumit. Cuma kalau kalian ingat-ingat ya kata depan ya kata yang berada di depan noun gitu aja. Oke, any question? Abaikan kata-kata yang di atas ini. Ini saya tadi nge-crop males membuang. Ya, selanjutnya adalah kata yang paling sulit ini. Ini paling sulit dan paling lama. Kalau teman-teman di Pare 2 bulan ya, jangan 2 bulan. Ya, 2 bulan bisa habis untuk membahas kata ini, conjunction. Bahkan kalau orang yang sampai udah mumet, kalau udah lama belajar ini bukan conjunction lagi, sambil miso. Dia kenjan gitu. Tit. Conjunction ini kata sambung. Gampangannya nih, ini yang paling kata sambung yang paling awam, yang sering kita pakai ya, and dan but. Gunanya apa? Menyambung. Menyambung apa? Menyambung hati yang sudah berpisah. Nah, gunanya itu menghubungkan hal yang setara ataupun tidak setara. Tuh. Contohnya and, contohnya but, or, yet, so, for, dan kawan-kawan itu. Contohnya kayak gini ya, saya makan nasi dan saya minum susu. Oke. Dan itu menghubungkan antara saya makan nasi dan saya minum susu. Oke. Ini ribet ya, so agak. Oke, any question sampai saat ini? Belum. Oke, belum. Oke ya. Jam berapa ini? Masih. Oke, kata-kata yang terakhir, jenis kata yang terakhir ini kata yang paling mudah dan nggak usah kita pelajarin. Namanya exclamation, kata seru. Contohnya kata seru itu apa sih? Misalkan, ingat nggak kata apa yang aku ucapkan ke kalian pas pertama membuka kelas tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda seru. Nah, itu exclamation. Wow. Hello. Misuh pun juga exclamation namanya ya. Damn. OMG. Nah, kayak gitu. Coba nggak usah dipraktekkan di sini bagaimana cara mengucapkan kata-kata kotor itu. Hello. Hi. Gitu. Ada bom. Door. Yang penting ada kata serunya, dia jadi exclamation. Selesai. Nggak ada aturannya untuk exclamation ini. Oke. Any question? Kita masuk ke tanya jawab sekarang. Kalau mau tanya, Ya. Monggo, Mbak. kalau ada kata sambung dua, misalnya kayak apa ya? Meskipun saya ini gimana ya, yang ada dua kata sambung itu loh. Baik maupun, Apa? nah itu penggunaannya gimana? Nah, kayak gini Mbak, kalau Mbaknya main ke Pare, biasanya pelajaran kata sambung-sambungan itu dipelajari di bagian paling akhir di kelas. Nah, babnya itu bab namanya
clause. Ada 3 di sini. Ada noun clause, adjective clause, sama adverbial clause. Untuk kasusnya Mbak tadi, meskipun, nah itu termasuk adverbial clause. Jenisnya ada 10 dan conjunction-nya ada ratusan. Mas, masa sih ratusan? Literally ratusan jenisnya. Nah, even though itu termasuk adverbial clause of apa namanya itu? Of contrast. Contohnya kayak gini. Loh, Mas, kok ada 2 di situ? Boleh nggak? Jawabannya ya tergantung. Kalau biasanya sih kayak gini, Mbak. Kalau ada 2 conjunction, ada 3 frase di situ atau ada 3 kalimat. Atau ya, kalau conjunction-nya 1, misalkan tadi saya makan nasi dan saya minum susu. Ada dua clause di situ. Nah, kalau apa namanya? Ada 2 conjunction, ada 2 kata hubung, berarti kalimat klausanya ada 3 di situ. Saya makan nasi dan saya minum susu atau saya ngapain. Kayak gitu. So, menurutku jangan dipelajarin dulu yang itu karena tinggi banget. Mending daripada kayak itu, mending dipraktekkan langsung aja. Nanti tahu-tahu sendiri, oh cuma kayak gini ya. Tuh. Okay, any question? Kayaknya udah cukup itu mereka. Oke, kalau sudah cukup, nah sekarang kuis ya. Nggak kuis sih. Yuk coba tanya, misalkan kayak gini. Aku ada kata namanya cable. Yuk, dia termasuk apa? Kelas katanya. Benda. Beauty. Beauty. Adjective. Beauty artinya apa? Cantik. Kecantikan. Kecantikan berarti Kalau benda. benda juga. Nah, kalau beautiful apa tadi? Cantik. Beautiful? Baru Baru adjective. Oke. Contohnya lagi. Saya. Renan. Kamu. Renan juga. In the house. Adverb. Always. Always. Matahari selalu terbit dari timur. The sun always. kata keterangan. Betul banget. Ya, coba lagi. Keterangan udah. Oke. Dan. Kata hubung. Ya, kata hubung. Di depan. Adverb nggak sih? Di belakang. Adverb juga. Oke. Bukan adverb sih, sorry. Preposition tadi. Sorry, saya agak lost contact. Saya tuh agak melamun tadi karena saya lapar. Yuk, lapar, hungry, apa itu? Kata sifat. Saya lapar karena saya belum makan. Yuk makan. Saya belum makan. No. Apa? Noun, benda. Satunya lagi bukan yang itu. Saya belum makan. Kata kata kerja. Kata kerja. Rencananya habis ini.
Saya ingin pergi. Yuk pergi. Kata Kata kerja. kerja. Ke gedung parlemen. Gedung parlemen. Kata tempat. Kata benda. Kata benda ya. Nggak ada kata tempat. Siapa kata Ya. tempat tadi? Untuk memungut sampah. Sampah, yuk. Kata benda. Sampah. Di depan apartemen orang-orang. Apartemen. Di depan apartemen. Benda. Di depan apartemen. Satu paket. Preposition. Adverb. Adverb. Nah, di depan apartemen. Nah, ini Mbak. Yang kamu bingungkan tadi. Karena saya butuh benda-benda tersebut. Karena di sini itu juga conjunction. Jumlahnya ratusan tadi. Dan tidak akan kita bahas di sini. Nah, karena saya butuh barang-barang tersebut. Dan ya Conjunction. Dan ketika saya memungut mereka, ada satu benda yang aneh. Dia meledak dor. Kata seru. Oke, betul sekali. Oke, dan selesai. Ada pertanyaan sampai saat ini? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Mbak Friza. Baik, Mas Adi terima yang kasih. melanjutkan. Super sekali, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Rifai, Mas Adi juga udah datang. Setelah ini kita ke ini ya, partnernya ke tutornya, nanti langsung menghubungi. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit mungkin ya. Jadi bisa practice speaking atau membahas apapun kayak gitu. Yang sama saya tetap di Zoom ini, untuk yang lain mungkin bisa menghubungi Mas Adi atau Mas Rifai. Oke, silakan.